Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah bergabung di webinar Agung Sedayu Group. Tentunya hari ini dengan tema yang luar biasa menarik, pendidikan berkualitas bagi generasi muda untuk kemajuan bangsa. Nah, sebagaimana kita ketahui, kemajuan suatu bangsa di masa sekarang ataupun masa depan akan sangat ditentukan oleh generasi muda yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa itu sendiri. Generasi muda yang berkualitas dihasilkan salah satunya adalah dengan adanya sistem pendidikan yang berkualitas pula. Saat ini sekolah, ya kita mengetahui sekolah sebagai suatu wadah atau tempat proses pendidikan dilakukan. Nah, tentunya dengan adanya sistem pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi serta dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sekolah saat ini juga bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru atau murid yang setiap harinya harus berbicara mengenai kurikulum atau pelajaran, tapi sekolah ini juga perlu dipandang sebagai satu organisasi yang membutuhkan pengelolaan yang sangat tepat dan akurat. Jadi nantinya diharapkan generasi muda Indonesia yang berkualitas juga dapat memajukan seluruh bangsa dan negara Indonesia. Nah, PIK 2 saat ini menghadirkan salah satu sekolah Katolik yang dikenal dengan nama Sekolah Katolik Kolese Santo Yohanes Bergman untuk mengakomodir kebutuhan anak-anak usia sekolah akan pendidikan yang berkualitas. Nah, kita juga tahu animo bersekolah di sekolah yang kualitasnya bagus, sekolah yang terkenal itu tidak tertampung ya, peminat lebih banyak dari sekolah yang ada. Nah, itu kenapa salah satu alasannya Sekolah Kolese Santo Yohanes Bergman akan hadir di PIK 2. Nah, cuman sebelum kita membahas lebih lanjut, perkenalkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Evelina Setiawan, Corporate Marketing and Promotion Director Agung Sedayu Group, yang pada pagi hari ini akan menjadi host dalam webinar ini. Nah, tentunya pada saat ini juga sudah hadir 3 narasumber yang tadi saya sempat bicara dengan panitia. Ini narasumbernya berat-berat nih. Jadi izinkan saya memperkenalkan yang pertama Romo Heru Hendarto SJ. Beliau adalah Ketua Pembina Yayasan Mutiara Pijar Nusantara. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Bu Evelina. Terima kasih atas waktunya untuk hadir di sini Romo. Sama-sama. Kemudian yang kedua, ini juga salah satu tokoh besar juga yang nanti kita bisa dengar penjelasan atau pemikiran-pemikiran beliau. Ini adalah Bapak Ganang Priambodo Sudirman. Beliau adalah cucu dari Jenderal Sudirman, pahlawan Indonesia kita. Selamat pagi Pak Ganang. Selamat pagi Bu Evelina. Salam buat semuanya. Salam buat semuanya. Terima kasih Bapak. Kemudian, nah ini adalah tamu webinar kita pagi ini yang juga khusus meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang saat ini beliau belum berada di Indonesia, tapi bisa meluangkan waktu. Jadi perbedaan waktu ini gugur langsung. Hari ini bersedia hadir Bapak Cristiano Alvin, BA, yang mungkin nanti kita akan sapa dengan Pak Alvin. Beliau adalah School Director dari Kolese Santo Yohanes Bergman. Selamat pagi Pak Alvin, atau selamat malam mungkin waktunya di sana. Selamat pagi waktu Jakarta Ibu. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Nah, ya. Kita akan segera memulai saja karena waktunya hanya 1 jam, tidak terlalu panjang. Kita akan melihat, sebelum kita mulai webinar ini, kita akan melihat cuplikan video berikut ini. Silakan. Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Maka dari itu, Kolese Santo Yohanes Bergman School hadir untuk menjadi solusi pendidikan berkualitas yang akan menjawab keinginan dari setiap orang tua. Lokasi yang strategis serta dikelilingi oleh lingkungan alam yang begitu indah, yaitu di kawasan Pantai Indah Kapuk, akan menjadikan pengalaman belajar anak semakin menyenangkan. Dengan visi yang bertujuan untuk menjadikan generasi penerus bangsa sebagai pemimpin dan agen pembawa perubahan, Kolese Santo Yohanes Bergman School selalu berusaha untuk memberikan pendidikan relevan dan berkualitas yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi siswa mulai dari lingkup TK hingga SMA.
dengan bimbingan Romo Heru Hendarto SJ selaku pembina yayasan dan pembimbing rohani Santo Yohanes Bergmans, bukan hanya menekankan bobot akademis, kami juga membekali pendidikan karakter dan rohani yang dapat menjadikan siswa sebagai pribadi yang tak hanya cerdas secara intelektual, namun juga humanis dan taat akan Tuhan. Pastikan pendidikan anak Anda telah dibekali dengan kualitas pendidikan terbaik hanya bersama Santo Yohanes Bergmans School, where all the future leaders come from. Setelah kita saksikan tadi ya cuplikan videonya. Jadi saya akan membuka pembicaraan pagi ini dan akan langsung bertanya kepada Romo Heru. Romo, mungkin Romo bisa jelaskan sedikit apa sih tentang sekolah Santo Yohanes Bergmans ini? Silakan Romo. Oke, saya boleh izin share ya. Oh, silakan Romo, monggo. Terima kasih. Jadi menjawab pertanyaan Ibu Evelyn ini memang bagi saya sebuah pertanyaan akan esensi pendidikan itu apa dan kenapa. Kalau orang tua itu ingin menyekolahkan seorang anaknya, putra atau putri, kepada sebuah lembaga pendidikan, maka pasti di dalam benak orang tua itu ada sekian banyak pertanyaan. Juga di dalam diri anak. Meskipun pertanyaan itu belum tentu terverbalisir, tetapi pertanyaan di dalam hati. Bagaimana proses di dalam pendidikan itu? Anak sendiri pasti bertanya tentang siapakah aku. Dan kemudian orang tua juga akan bertanya, karakter dan nilai-nilai yang apa yang sebetulnya akan dimiliki oleh anak-anak ketika menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan yang dituju. Apa sebetulnya potensi-potensi dan peluang-peluang yang dapat dilihat, dirasakan, dihidupi di sekolah itu. Khususnya anak ini kan akan hidup di tengah dunia yang ramai dengan berbagai pilihan, dengan berbagai macam wajah kehidupan masyarakat dunia. Nah, bagaimana sebetulnya anak itu akan kita didik? Maka lembaga pendidikan harus menjawab sekian banyak pertanyaan itu. Kalau dia mau menjadi sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas. Kalau tidak, ya hanya asal jalan mengikuti kurikulum, entah itu kurikulum nasional, taat pada dinas dan lain sebagainya, tetapi tidak punya kreativitas, tidak punya assertiveness, tidak mempunyai keunikan yang bisa dibanggakan. Nah, maka menjawab pada tuntutan masyarakat yang semakin plural, saya merasa lalu pendidikan yang seperti apa? Itulah sekarang kementerian mulai terbuka bahwa pendidikan itu tidak lagi hanya memberikan tumpukan pelajaran bagi anak-anak, tetapi harus diberi kemerdekaan belajar. Dan sekarang muncullah Merdeka Belajar sebagai esensi kurikulum. Nah, dalam Merdeka Belajar itu, saya bukan sebuah proses pedagogi reflektif. Kami sering menyebut ini berpangkal pada pedagogi dari spiritualitas Ignatian yang memang mau dihidupi di Kolese Santo Yohanes Bergmans ini. Kemampuan anak berefleksi, yaitu kemampuan anak bukan hanya menghafal, bukan hanya menumpuk pelajaran di dalam otak, tetapi mencernanya. Dan kalau dia mencernanya, dia mempunyai kapasitas juga untuk apa sih values-nya? Apa sih sebetulnya nilai-nilai moral yang bisa saya kembangkan? Nah, itulah refleksi. Pendidikan reflektif. Apa makna dari ini semua? Bukan hanya menghafal. Bukan hanya, ya sudah, kalau sudah menghafal, besok ulangan, saya dapat nilai, seakan-akan sudah selesai pendidikan itu. Tidak. Nah, kemampuan pembelajaran yang seperti itulah yang harus dikembangkan di sekolah. Bahkan juga melalui bukan hanya pembelajaran di kelas, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang disusun. Bahkan juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler pun, tanpa sebuah proses refleksi dari anak-anak. Ya,
apa arti dari ini semua, maka anak-anak tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali bahwa ya sudah, ini keharusan yang mesti saya ikuti, mau apa lagi. Saya harus tertib, saya harus disiplin, saya harus jam sekian nanti kegiatan ekskul dan lain sebagainya. Tapi apa arti semuanya ini untukku? Bagaimana pilihan anak-anak itu didukung dan dikuatkan lewat sebuah proses dinamis dalam pembelajaran di kelas. Nah, mengapa Johannes Bergmans ini kami pilih sebagai sebuah, katakanlah model. Ini adalah seorang muda yang lahir dari Belgia yang sangat peduli bagi sesama, yang memperhatikan betul bukan hanya sekedar kemampuan otak, tapi kesadaran terhadap Tuhan dalam hidupnya. Nah, kami bawa ini untuk sebuah landscape plural. Semoga anak-anak ini dalam arti tertentu juga menjadi anak-anak yang, kalau boleh disebut, anak yang kudus karena ia terbuka pada sesamanya, karena ia terbuka pada pluralitas, karena ia menghargai teman-teman dengan keyakinan yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu bukan lagi sesuatu yang menghantui. Perbedaan adalah sebuah realita yang mesti dihidupi. Nah, inilah sosok Johannes Bergmans. Oleh karenanya saya ambil, saya tawarkan pada teman-teman di yayasan dan teman-teman, oh ya baik, Romo, ini di tengah masyarakat Indonesia ini mesti kita suguhkan. Betul bahwa dengan demikian maka memang ini sekolah Katolik, iya. Tetapi sekolah Katolik juga tidak perlu harus ditakuti, bukan? Kita harus memberikan ruang perbedaan itu di sekolah-sekolah kita. Ruang itu adalah menjadi ruang dialog, ya, ruang untuk menghidupi perbedaan. Nah, maka nama sekolahnya tadi sudah saya sebut, dari TK, SD, SMP, SMA, Kolese Johannes Bergmans. Nah, apa visinya? Saya mengajak teman-teman, visinya adalah calon-calon pemimpin Indonesia ke depan yang beriman, berintegritas, kompeten, ya, peduli terhadap masyarakat dan bangsanya. Pasti ini harus dijabarkan. Harus nanti juga bagaimana di TK, di SD, SMP, SMA itu mengalami peningkatan. Nah, maka di dalam visi dasar itu kami ingin menyelenggarakan sebuah karya pendidikan sekolah dari tingkat TK hingga menengah atas berasas Katolik dan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini sebagai pemersatu dari semua perbedaan kita di Indonesia. Ya. Kita sangat bersyukur pada founding fathers. Dalam hal ini tentu saja saya bersyukur pada Mas Ganang, cucu dari Jenderal Sudirman. Sama-sama. Yang mau tidak mau ikut serta memperjuangkan asas kesatuan ini. Dan itulah yang menjadi pemersatu untuk kita semua. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang dinamis, kreatif, inovatif. Agar para peserta didik kita itu sungguh mengalami proses pengembangan pembelajaran yang bakat-bakatnya juga dikembangkan gitu kan. Bukan hanya pembelajaran yang memang numpuk di dalam otak, besok ulangan selesai. Enggak. Maka satu hal yang saya syukuri sekarang di dalam kurikulum nasional kita, nggak lagi ada ujian nasional yang kemudian di ranking dan ujiannya direkayasa dan lain sebagainya, nggak ada lagi. Ini saya sangat syukuri. Yang utama adalah minat dan bakat anak-anak yang mesti diperkembangkan, ya. Sehingga mereka mampu mengembangkan bakat-bakatnya itu secara utuh, holistik. Ya. Jadi pendidikan itu kenapa mesti kreatif, inovatif dan lain sebagainya, mesti relevan. Ya.
Pendidikan itu mesti relevan pada zamannya. Mungkin pada zaman kami dulu ya pakai sabak cukup gitu kan. Itu pada zaman saya di TK, SD. Nah, sekarang sabak anak-anak itu kan tab ya. Jadi ya sesuatu yang memang harus dihidupi. Tapi intinya sama. Nah, berpangkal pada kurikulum nasional Indonesia, saya khususnya dengan sekolah-sekolah yang pernah saya bina, saya adalah orang yang ingin mengatakan begini. Jangan dikira bahwa pendidikan kita itu sama sekali rendah. Enggak. Ya. Bahwa kurikulum nasional Indonesia itu rendah. Tidak. Ya. Yang penting bagaimana kita secara total, secara kreatif memberikan makna pada kurikulum ini. Ya. Setidaknya saya masih bisa mengatakan sekolah-sekolah yang pernah saya bina, 30% dari anak-anak kita itu pendidikan di luar negeri semua. 40% anak-anak kami itu di pendidikan perguruan tinggi negeri yang notabene cukup kompetitif. Nah, tentu saja soal keluar negeri, dalam negeri, dan lain sebagainya, banyak faktor lah yang menentukan. Tetapi salah satu faktor yang cukup kuat menentukan adalah bagaimana sebetulnya sekolah telah membekali anak-anak secara kuat. Salah satu contoh yang kita juga buat adalah misalnya adanya research paper. Anak mulai dididik secara kreatif, merumuskan apa yang mau diteliti, ya, mencari bahan referensi, dan kemudian membuat studi literatur, lalu merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa membuat riset, mengadakan riset, entah itu risetnya sosial, entah itu risetnya lab, sederhana pasti sesuai tuntutan anak-anak. Tapi kemudian hasil dari riset mereka dituliskan. Dan setelah dituliskan, dipresentasikan. Orang tuanya bangga sekali. Ini loh yang saya temukan. Jadi tidak perlu harus menunggu nanti kalau di perguruan tinggi baru ada riset. Enggak. Itu mulai ditanamkan. Dan disiplin ilmiah. Ya. Tetapi juga di dalam disiplin ilmiah, mulai anak-anak itu memiliki sebuah kemampuan untuk berinovasi. Oh, ini yang ke depan perlu diteliti lebih dalam. Ya, terakhir tentu saja kita perlu menyelesaikan kegiatan non-kurikuler untuk mendukung pembentukan pribadi beriman yang berintegritas. Banyak orang beragama tetapi integritasnya lemah. Saya ingin mengajak, apapun agamanya, ia adalah orang beriman. Tetapi yang mau kita bentuk adalah beriman yang berintegritas. Yang punya integritas kuat. Apa itu nanti saya berikan penjelasan. Yang kompeten, yang peduli terhadap sesama. Tidak untuk dirinya sendiri. Being man and woman for and with others. Nah, ini yang saya kira perlu kita kembangkan, maka 4 pilar nilai dasar ini yang saya merasa perlu kita hidupi, ya, bagaimana sekolah kita berkualitas. Anaknya kompeten sesuai dengan tuntutan dan masa studinya. Pasti anak SD berbeda dengan anak SMA. Pasti anak TK berbeda dengan anak SMP. Kompeten sesuai dengan tingkatannya. Dan integritas. Integritas yang paling sederhana di kalangan anak-anak, integritas dia tidak nyontek begitu. Kalau dia mulai diajar yang namanya mengutip, ya mengutip. Jangan kemudian mengatakan mengutip tetapi tidak mengatakan mengutip.
Ya, dia mesti harus diajak, dibimbing untuk bisa memiliki kejujuran yang tinggi. Compassion, kepedulian bagi sesama, khususnya yang membutuhkan. Jangan menjadi individualis yang sangat mengerikan buat zaman dan masyarakat kita. Harus peduli. Apapun latar belakang agama yang berbeda-beda. Dan itu sudah kita buktikan bisa. Salah satu contoh di mana anak-anak Kanisius juga hidup dia di tengah pesantren selama beberapa hari. Ya bisa itu, ya peduli. Dengan kehidupan masyarakat yang sederhana juga ada melalui live-in. Maka last but not least adalah orang yang punya komitmen. Committed leader in service. Menjadi pelayan yang menjadi pemimpin yang melayani. Pemimpin yang sungguh membawa nilai-nilai sesama ini untuk diangkat, di mana kemanusiaan yang bermartabat menjadi junjungan yang paling tinggi. Maka ini beberapa hal yang bisa disebut. Pasti di kalangan anak open to growth and learn itu menjadi penting karena mereka sedang belajar. Jangan sampai merasa mudah puas diri. Orang yang mempunyai pikiran dan hati yang sehat ya untuk membuat decision, itu integrity. Yang tidak mudah begitu saja diombang-ambing oleh hal-hal yang akan menabrak nilai-nilai moral yang serius misalnya. Ya kan? Bahkan di kesempatan tertentu saya mengatakan kalau pendidikan itu membiarkan anak-anak menyontek, itu adalah lahan subur yang sangat baik untuk mempersiapkan para koruptor. Jadi kita harus memerangi pendidikan yang membiarkan anak-anak itu menyontek, anak-anak itu membuat plagiarisme dan lain sebagainya. Compassion itu komitmen sadar, mesti memenuhi apa yang ia janjikan ya itu. Maka ada beberapa indikator dan saya kira itu sebagai catatan awal saya, Bu Evelyn, saya sudah ngomong sudah 29 menit. Romo Heru, terima kasih, penjelasannya menarik sekali. Saya tahu Romo lagi tidak nyaman berbicara banyak, tapi tetap semangat memberikan buah pemikiran. Tadi ada beberapa poin yang saya catat yang akan menjadi tugas saya untuk mengevaluasi bersama tim. Perkataan tentang peduli, komitmen, itu berapapun usianya, itu atau tua muda, itu sangat penting dua kata itu, peduli dan komitmen. Jadi mau anak-anak, apalagi kita yang sudah tidak muda lagi, dunia akan menilai bagaimana kepedulian kita dan komitmen kita. Dan ini yang penting kan, kalau ada orang tua yang menyaksikan webinar ini, ikut serta, adalah kata mengutip dan menyontek. Itu yang kadang-kadang dosa kecil, nyontek dosa kecil. Nah itu padahal bukan seperti itu pengertiannya ya Romo ya. Jadi itu mungkin untuk pendidikan ke depannya akan menjadi menarik. Bagaimana mengutip itu diizinkan, tapi menyontek itu tidak diizinkan. Nah itu yang menurut saya bagaimana aplikasinya, bagaimana penerapannya itu perlu kita pikirkan lebih lanjut. Sekali lagi Romo, terima kasih. Romo jangan kemana-mana, masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke Romo kemudian. Kami dari Agung Sedayo Group sangat luar biasa gembira. Sekolah Santo Yohanes Bergman sudah bersedia bergabung di PIK 2. Tentunya ini akan menjadi satu wadah pendidikan yang baik untuk generasi muda yang berada di sekitar Pantai Indah Kapuk ataupun yang berada di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Sekarang saya izin bertanya ke Pak Alvin. Nah, mungkin Pak Alvin bisa melanjutkan ataupun menambahkan ataupun mengembangkan dua pemikiran Bapak yang hendak disampaikan di sini. Jadi ada pertanyaan,
terkait visi dan misi tersebut, tentunya sekolah yang tadi sudah disampaikan oleh Romo, tentunya sekolah ini juga ingin menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda Indonesia. Nah, program pendidikan seperti apa yang akan diajarkan di Sekolah Kolese Santo Yohanes Bergman ini untuk anak-anak muda Indonesia? Silakan Pak Alvin. Baik. Ya, seperti tadi dijelaskan oleh Romo Heru, memang visi kita adalah mencetak pemimpin-pemimpin bangsa untuk di generasi yang akan datang. Jadi dari situ memang kita memformulasikan sebuah program pendidikan yang karena kita memikir bagaimana caranya kita bisa mencapai itu. Profil dari murid-murid kita adalah menjadi pemimpin di masa depannya. Nah, sekarang definisi pemimpin sendiri itu juga cukup lebar sebenarnya ya. Pemimpin itu tidak hanya melulu misalkan dia pemimpin sebuah organisasi, tapi bisa juga menjadi pemimpin misalkan dia seorang ilmuwan, dia menjadi meneliti dan menemukan sesuatu, atau bahkan dalam hal dari sisi mungkin art atau atlet mungkin dalam hal sport. Jadi kita sadar bahwa setiap anak itu berbeda-beda dan yang kita mau pupuk adalah jiwa kepemimpinan itu yang terutama. Karena sebelum kita bisa memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dulu. Nah, dan yang kedua juga mungkin seperti tadi dijelaskan oleh Romo Heru, ada satu kata-kata yang perlu digarisbawahi, yaitu manusia utuh. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai holistik. Dan ini adalah menjadi pilar dari pendidikan kita, di mana kita sadar untuk menjadi manusia yang utuh. Anak ini harus kuat di tidak hanya knowledge atau pengetahuan, dan juga skill, dan yang sangat penting juga adalah karakter. Karena visi kita nantinya adalah kita kepingin anak-anak lulusan kita ini menjadi pemimpin dan membawa perubahan yang baik, perubahan yang positif bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk dirinya sendiri saja. Nah, dari situ itulah misalkan dari pengetahuan tentunya seperti layaknya sekolah yang berkualitas, kita menekankan akademis yang berat, yang cukup kuat maksud saya. Namun tidak hanya melulu yang kita lihat hanya sektor akademisnya saja, tapi juga non-akademisnya. Mungkin dia ada kemampuan-kemampuan hard skills lainnya di luar akademis. Dan justru yang terpenting adalah soft skills atau kemampuan-kemampuan seperti misalkan kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk belajar. Karena kita ingin mempersiapkan anak-anak ini setelah mereka lulus dari sekolah kita, mereka bisa berdiri sendiri. Karena kita tidak akan ada di sini terus untuk mendampingi mereka selamanya, seumur hidupnya kan. Jadi mereka harus mempunyai soft skills tersebut yang bisa diterapkan ke bidang apapun nanti mereka akan memimpin dirinya sendiri. Dan itu tercermin dari program dan pedagogi atau ciri-ciri pendidikan dan pengajaran yang kita terapkan di sekolah kita. Contohnya seperti kita akan menggunakan banyak project-based learning, experiential learning, di mana akan banyak praktikal. Jadi bukan hanya melulu, oke, ini pelajarannya, hafalkan, lalu ulangan, tidak seperti itu. Tapi di mana kita akan menggunakan banyak project dan menggunakan case studies atau kejadian-kejadian yang terjadi sesungguhnya di real life, mungkin di Indonesia ataupun di luar, terutama di Indonesia, dan bagaimana anak-anak itu dibimbing untuk membuat sebuah karya untuk menanggulangi problem itu. Mungkin nanti saya bisa jelaskan lebih lanjut nanti setelah ini. Nah, yang terakhir adalah karakter. Karakter seperti yang tadi dijelaskan oleh Romo Heru, kami sangat bersyukur dan puji Tuhan kita dibimbing oleh Romo Heru di sini. Kita sebagai sekolah Katolik, kami mendapatkan bimbingan rohani dari Romo Heru untuk mengajarkan nilai-nilai bukan hanya Katolik, tapi nilai-nilai yang akan membawa mereka menjadi pemimpin yang membantu bagi sesamanya ke depan. Seperti itu. Oke. Menarik sekali penjelasannya tadi Pak Alvin. Tadi Bapak sudah menyampaikan visi dan misi
didirikannya sekolah Santo Yohanes Freshman ini. Nah, tentunya ada pertanyaan lebih lanjut lagi nih. Bagaimana dengan kualitas pengajarnya? Mungkin apakah ada kriteria atau standar khusus dari tim pengajar sekolah ini? Mungkin Pak Alvin bisa menjelaskan juga di sini. Ya, jadi kalau bagi jajaran pemimpin tim akademik, kita memang mengharuskan untuk minimal S2, dan kalau bagi guru of course harus S1. Tapi sebenarnya yang menarik adalah selama 1 tahun ke depan, karena kita akan memulai tahun ajaran pertama di tahun depan. Selama 1 tahun ajaran ke depan, semua guru yang akan kita tempatkan tahun depan sudah melewati training selama 1 tahun. Karena semua guru-guru kita memang mereka adalah guru-guru yang handal, yang berpengalaman, tapi kita men-training lebih lanjut lagi mengenai values-nya dan fokus dari sekolah kita. Dan ini yang menurut saya menunjukkan betapa prepared-nya kita ya, betapa prepared lah bagi tahun depan, seperti itu. Baik. Memang saya ada beberapa kali berdiskusi dengan tim dari atau beberapa orang dari Yayasan Mutiara Hijau Nusantara. Guru-gurunya sudah disiapkan, kemudian juga gedungnya juga sudah mulai dibangun. Nah, saya yakin tentunya tidak hanya kualitas gedung ataupun kurikulum yang telah tadi Romo Heru sampaikan, juga dari kualitas gurunya ini sudah pasti akan disiapkan yang mumpuni atau berpengalaman lah ya Pak Alvin ya. Ya, pastinya. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Di sekolah ini jenjang apa saja yang nanti akan tersedia? Dan adakah sistem pendidikan yang diunggulkan atau menjadi tolok ukur utama dalam menghasilkan siswa yang berkualitas dari sekolah ini? Baik. Kalau untuk jenjang, kita mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi kita lengkap Bu, dari TK sampai SMA. Namun memang di tahun ajaran pertama kita memulai dengan TK dan SD kelas 1, SMP kelas 1, dan SMA kelas 1. Itu rencananya seperti itu. Mungkin nanti kalau yang ada orang tua yang tertarik bisa langsung kontak ya Pak Alvin ya, untuk mengetahui anak saya nih mau sekolah ini pendidikan apa aja atau kelas apa aja, mungkin bisa lebih detail nanti ya Pak ya. Betul sekali Bu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang tolak ukur ya Bu ya, seperti yang tadi saya jelaskan dan tentunya Romo Heru jelaskan, visi kita adalah manusia yang utuh. Jadi bukan hanya akademik saja, tapi juga sektor non akademiknya juga. Jadi dari situ tolak ukur kita yang kita lihat bukan hanya nilai on paper, tapi juga skills dia di luar itu. Seperti itu. Bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga mungkin lebih ke pendidikan jiwanya, juga mentalnya, juga itu akan termasuk dalam program ya Pak Alvin ya. Betul. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan fasilitas-fasilitas penunjang apa saja yang disiapkan di sekolah ini. Oke. Fasilitas yang kita sedang bangun saat ini ada kolam renang, swimming pool. Lalu kita ada lapangan sepak bola, bukan futsal ya Bu, lapangan sepak bola. Lalu kita akan ada lapangan basket, dan kita akan ada juga performance arts theater. Itulah wujud dari wadah yang kita berikan bagi anak-anak untuk mengeksplorasi kemampuan mereka dari sisi non akademisnya juga, seperti itu. Kemudian kapasitas siswa yang dapat ditampung di sekolah ini seperti apa, Pak? Kapasitas total 100% dari sekolah ini akan 1.725 total 100%. Tapi mungkin di tahun pertama kita perkirakan kita akan menerima sekitar 200-300 murid. Ya, jadi memang di lapangannya juga sudah terlihat nih pembangunan fisik gedungnya, kemudian ya itu guru-gurunya sudah mulai di training juga ya Pak Alvin ya, memang disiapkan untuk sesuai dengan visi misi dari sekolah ini ya. Betul. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi selain diterapkan dalam mata pelajaran ataupun kurikulum,
apakah ada metode-metode lain di luar pendidikan formal yang fungsinya sebagai pembelajaran untuk membentuk karakter serta jiwa nasionalisme para siswa? Nah, ini juga mungkin melibatkan seberapa besar peranan orang tua. Nah, ini yang kita mau dengar nih, Pak, seperti apa? Oke. Mungkin saya jawab pertanyaan yang kedua dulu. Seberapa besar peranan orang tua? Peranan orang tua sangat besar, Ibu. Karena walaupun kita pastinya dari sekolah mungkin kita sudah mengupayakan yang terbaik seperti itu, Ibu ya. Dan juga mungkin dari waktu yang kita ambil dari kehidupan sehari-hari anak-anak, terutama bagi anak SMP, SMA mungkin cukup banyak. Tapi at the end of the day, tidak ada yang bisa menggantikan role dari orang tua. Itu pertama. Nah, namun kalau dari sisi kitanya sendiri, sekarang kita dengan tema pendidikan berkualitas bagi kemajuan bangsa, seperti itu kan ya. Nah, mungkin kita harus mengerti dulu rancangan besar pendidikan di sekolah Kolese Johannes Bergmans. Dari TK sampai SMA ini adalah sebuah rel lah tanda kutipnya, sebuah proses berkesinambungan yang dimana kita mendevelop anak ini dari TK sampai SMA dengan fokus yang berbeda-beda. Di mana TK kita fokusnya adalah of course fundamentals ya, jadi artinya fondasi dari ketiga pilar yang tadi saya sebutkan, knowledge, skills, and character tersebut. Dari itu untuk TK. Nah, SD fokusnya adalah eksplorasi. Di sana anak-anak kita berikan wadah sebesar-besarnya untuk mengeksplor apapun yang mereka ingin eksplor, dari interest-nya, dari passion-nya, dari bakatnya. Biar kita berikan kesempatan itu bagi anak-anak. Lalu di SMP, nah inilah SMP dan SMA ini yang kritikal. Karena di SMP kita akan kita sampai di tahap yang namanya discovery. Setelah mereka mengeksplor, mereka mendiscover, dan kita memberikan arahan dan counseling yang banyak dan besar gitu ya ke anak-anak. Oke. Karena anak-anak ini akan memilih jurusan. Jadi sekolah akan memberikan bimbingan yang jelas. Oke, kamu dari hasil pembelajaran kamu selama ini, kamu tuh bakatnya di sini loh sebenarnya. Tapi kamu interestnya kelihatannya di sini. Jadi mendingan kita sarankan kamu ambilnya jurusan ini. Kenapa? Karena ini kamu akan nanti kuliahnya seperti ini, nanti kamu akan berkarir seperti ini. Banyak sekali termasuk saya dulu, mungkin banyak dari kita semua, mengambil jurusan, apalagi zaman dulu ada konotasinya anak SMA itu yang sukses, anak IPS yang tidak bisa masuk IPA, seperti itu ya. Nah, kalau kita percaya setiap anak bisa berkembang dengan dengan bakatnya masing-masing, dan itu yang kita nggak mau miss out. Kita mau mengakomodir setiap individu anak ini seperti itu. Nah, jadi dari SMP discovery, dan SMA adalah aplikasi dari apa yang mereka discover tersebut. Mereka sudah masuk IPA misalkan, kita akan memberikan project-project yang seperti saya jelaskan, case studies yang sudah terjadi di dunia nyata, bagaimana kamu bisa membuat perubahan yang nyata bagi di bidangnya kamu. Nah, kembali lagi ke tema kebangsaan, kenasionalisme. Nah, disinilah kesempatan bagi kita untuk memberitahu anak-anak apa yang terjadi sebenarnya di Indonesia, realita di Indonesia. Of course, di TK dan SD kita akan jelaskan semua mengenai Indonesia itu seperti ini, kebudayaannya seperti ini, norma-norma kita seperti ini. Itu di TK SD. Dan di SMP kita menunjukkan realita di Indonesia. Inilah kehebatan-kehebatan Indonesia, dan ini adalah problem-problem yang ada di Indonesia. Mereka harus sadar itu dulu. Dan di SMA, kita membuat project-project bagaimana kamu bisa men-solve atau meng-contribute untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan atau memperbaiki yang sudah ada sekarang di Indonesia. Dan selama TK sampai SMA, kita selalu mengingatkan anak-anak, tujuan kamu belajar, tujuan kamu berada di sekolah ini, supaya kamu bisa menjadi manusia utuh yang berguna bagi bangsa dan negara. Itu. Jadi contoh misalkan bagi anak-anak SMA, misalkan mungkin contoh dia mungkin jurusannya Arts and Design, contoh saja ya Bu. Jurusan Arts. Mungkin kita tahu kesenian Indonesia makin lama makin berkurang, gitu ya, gaungnya kurang. Nah, mungkin kita bisa menguatkan di situ.
dan mengikuti kompetisi-kompetisi dan showcase kebudayaan kita, misalkan seperti itu. Dari sisi IPA misalkan, kita sadar ada masalah limbah plastik misalkan di Indonesia, dan bagaimana kita bisa bikin proyek-proyek yang bisa menanggulangi permasalahan itu di negara kita. Jadi seperti itu sih Bu, kurang lebihnya. Menarik ya. Jadi memang sekolah tuh bukan hanya sekedar mempelajari misalnya matematika 2 kali 3 sama dengan 6 atau 5 tambah 4 sama dengan 9. Tapi bagaimana dari mata pelajaran yang angka-angka ini itu bagaimana pendidikan mengarahkan sehingga satu saat rasa nasionalisme itu tumbuh. Jadi dari kecil sudah bukan hanya sekedar mempelajari ilmu pengetahuan yang ya tadi kita katakan di atas kertas ataupun yang begitu saja, tapi bagaimana nasionalisme itu bisa terbentuk di dalam jiwa kita. Jadi saya yakin Romo Heru kalau mungkin sering melihat pemimpin-pemimpin bangsa ini beberapa atau mungkin sebagian besar ya mungkin Romo Heru sudah mengenal, oh itu anak didik saya, oh itu dulu siswa saya, mungkin seperti itu ya Romo ya. Mungkin satu contoh tadi si Alvin kan menyebut art and design di SMA ya. Ini tidak bisa dianggap sepele, sepertinya cuma art and design. Yang hebat kan IPA gitu kan, yang hebat kan IPS atau apa terserah gitu. Jangan dipikir bahwa art and design ini masalah yang sederhana. Saya kebetulan saja minggu yang lalu saya ke Bali gitu. Saya ke GWK. Garuda Wisnu Kencana bukan. Nah, Nyoman Warta yang membangun sebuah monumen dari tanah yang sangat tandus, yang orang mengatakan ya itu tempat jin buang anak lah dan sebagainya. Dulunya itu disingkirin Bali Selatan, sekarang menjadi emas yang dicari orang karena ada di situ karya seni putra bangsa yang sungguh luar biasa dan kemudian ekonomi ini berkembang. Masyarakat berebut mencari pekerjaan di sana. Ya. Dan saya merasa bahwa hal-hal seperti ini kan sesuatu yang berharga. Nah, kalau anak-anak kita dari art and design ini nanti ke depan bisa menjadi leader, tanda petik, seperti seorang Nyoman Warta, bukankah itu inspirasi yang luar biasa? Apapun bentuk dan kreativitasnya pasti. Ya, ini sekedar satu contoh, Bu Evelyn. Setuju. Jadi Romo kayaknya Pak Gana atau Pak Alvin memang sesi ini mestinya tidak hanya 1 jam, itu pasti nggak cukup. Karena begitu Romo membicarakan satu kawasan di Bali tadi, saya juga langsung teringat di kawasan kita di PIK 2. Jadi persis Romo, beberapa tim yang selalu terlibat di dalam master planner ataupun pengembangan kawasan PIK 2 yang bersama pimpinan juga, ini adalah orang-orang yang menurut saya mempunyai jiwa seni, mempunyai art dan juga mempunyai nasionalisme yang menurut saya tidak bisa diabaikan, dan juga dari adanya arahan atau visi dari pimpinan untuk selalu kita bekerja bukan hanya untuk kelompok atau segolongan kecil, tapi kita mau Indonesia ini semakin tumbuh, semakin maju dan dihargai di dunia internasional. Itu yang selalu ditekankan. Kenapa kita mempunyai kawasan PIK 2 dan dengan berbagai macam kita menyatakan ini satu kawasan multikultural, multireligi. Jadi yang multi ini tapi ya itu tetap Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam kesempatan kali ini karena kita bicara mengenai pendidikan, bicara mengenai nasionalisme, saya juga mau menyampaikan kawasan PIK 2 sendiri kami selalu berusaha menumbuhkan dan menghargai jasa para pahlawan bangsa. Dan juga ya contohnya mungkin terlihat sepele, tapi ini adalah bentuk satu penghargaan, satu apresiasi kami. Jadi jalan-jalan utama, jalan-jalan protokol di PIK 2 itu menggunakan nama-nama pahlawan besar Indonesia. Jadi ya ini bentuk salah satu penghargaan kami. Jadi sampai hari ini kita bisa hidup nyaman, tentu itu adalah kerja keras dari para pahlawan. Nah, bahkan landmark ataupun kita membuat patung Jenderal Besar Sudirman yang nanti yang direncanakan akan hadir di kawasan ini sebagai ya salah satu ikon. Jadi
sebagai salah satu sarana untuk mengenang jasa para pahlawan nasional kita. Nah, saat ini kita beruntung nih, kita bisa nanti akan bincang-bincang langsung dengan cucu dari Jenderal Sudirman, Bapak Ganang Priambodo yang sudah hadir di sini. Nah, mungkin nanti Pak Ganang bisa menyampaikan terkait dengan rencana dibangun patung Jenderal Sudirman sebagai landmark kawasan di PIK 2 ini. Mungkin Pak Ganang bisa menyampaikan juga buah pikirannya seperti apa, ataupun mungkin ada masukan-masukan. Monggo Pak Ganang. Saya sangat ini Bu Evelyn, ya, sangat apa ya, sebagai keluarga pahlawan nasional, juga sebagai salah satu pengurus pusat Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional. Saya appreciate tentang dibangunnya Monumen Panglima Besar Sudirman di PIK 2 ini. Salah satu bentuk kepedulian yang tanpa dipanggil tapi terpanggil untuk hal itu, ya. Membuat satu monumen sosok sang pahlawan untuk menghargai jasa-jasa pahlawannya. Dengan dibangunnya monumen ini akan memudahkan bagi publik dan generasi penerus nanti tentunya untuk lebih mengenal sosok pahlawannya. Karena dengan bentuknya satu monumen tadi, ya, itu lebih bisa menguatkan publik dan generasi penerus untuk tahu sosok pahlawannya itu seperti apa, itu lebih memudahkan. Saya sebetulnya ingin apa namanya, lebih kaget lagi tadi sebetulnya. Tadinya awalnya belum ada di benak saya. Ada penjelasan dari Romo Heru tadi, kemudian Mas Alvin tentang di sana ada sekolah yang membina nanti generasi penerus kita, yang sudah dipersiapkan tentunya dengan tahapan-tahapannya mulai SD, SMP, SMA sudah sangat lengkap itu ya. Jadi mempersiapkan sosok-sosok anak untuk menjadi pemimpin ke depan itu sudah apa ya, sudah dibentuk anaknya. Tinggal nanti dengan ada apa? Seperti kalau yang saya paling simpel begini. Dulu ketika saya sekolah ada semboyan 4 sehat begitu ya. Nah, 4 sehatnya itu saya nilai tadi ada sekolah di sini, ya, kemudian dengan sistem yang tentunya tadi disampaikan Romo Heru, Mas Alvin juga begitu ya. Nah, 5 sempurnanya untuk menjadi generasi penerus yang nanti tangguh, nasionalismenya kuat mengakar begitu ya, dengan apa namanya, dengan memasukkan apa ya namanya, inspirasi tentang tokoh-tokoh pahlawan di sini, bahwa kita punya tokoh-tokoh, karena generasi penerus dan kita semua tentunya ini, kalau sesuatu itu harus ada panduannya. Nah, saya lihat, harapan saya dengan ada monumen di sana yang akan dibangun nanti, itu bisa lebih menambah pengkayaan lagi kepada karakter generasi penerus kita. Saya appreciate Agung Sedayu untuk hal ini. Terima kasih Pak Ganang. Jadi memang berbicara mengenai ya, saya usia sudah tidak muda lagi, tapi buat saya jiwa nasionalisme itu harus dipupuk dari paling level, mungkin dia dari baby pun sudah bisa ya mungkin sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus. Mungkin dengan kita mendengarkan lagu-lagu perjuangan itu, saya rasanya bergelora ya, bersemangat. Jadi mungkin dengan mendengar lagu, kemudian juga menonton film-film, kemudian juga ya untuk berjiwa nasionalisme kan tidak selalu harus berperang. Mungkin kita melihat karya-karya bangsa, dan ya mungkin juga berkunjung ya nanti satu saat pada saat sudah selesai pembangunan patung itu berkunjung ke PIK 2 yang banyak sekali yang bisa dikerjakan di sana, itu melihat pahlawan besar Jenderal Sudirman, itu akan menginspirasi kita tua dan muda untuk satu saat saya harus bisa seperti Jenderal Sudirman, walaupun bukan dalam cara mungkin berperang itu, tapi kan bisa dalam yang mungkin Romo Heru katakan tadi, dalam pendidikan, bisa menjadi satu pemimpin. Ya itu seperti di Bali dengan seniman membuat satu patung sehingga menjadi daerah tujuan wisata dan menarik
tenaga kerja ataupun membuat kawasan itu menjadi potensinya jadi luar biasa. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin Pak Ganang ada yang bisa disampaikan lagi Pak untuk yang peserta di sini ataupun untuk generasi muda, apa sih yang harus dilakukan dalam rangka membina jiwa nasionalisme kita? Jadi menghargai pahlawan kita atau apalah yang bisa kita kerjakan. Mungkin Pak Ganang bisa menyampaikan. Seperti dikatakan Romo Heru tadi sangat benar ya, bahwa nanti pembangunan patung saya selalu tidak sepakat itu patung tapi itu monumen. Seperti kata Romo Heru tadi bahwa pembangunan monumen Panglima Besar Sudirman yang ada di PIK nanti itu bukan sekedar hanya pembangunan monumen kemudian memperindah artistik di lokasi, tapi jangan pernah mengira bahwa pembangunan satu monumen itu tidak berdampak luar biasa pada efeknya nanti. Nah, saya sangat sepakat Romo Heru bahwa nanti dengan seperti di Bali lah, seperti di Bali. Nanti kalau di PIK nanti ada sosok monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman ini supaya publik tahu ini sosoknya seperti ini, itu lebih membuat generasi penerus nanti tahu apa yang diperjuangkan oleh bapak-bapak kita terdahulu seperti apa, kemudian jadi keingintahuannya juga lebih. Nah, nanti langsung tidak langsung itu akan menanamkan jiwa nasionalismenya bahwa kita ini dulu ini negara ini terjadi seperti ini karena perjuangan bapak-bapak kita terdahulu. Saya pikir seperti itu. Dan untuk pembangunan karakter ini seperti yang disampaikan Mas Alvin tadi juga ini tanggung jawab kita semua. Ya, kalau kita tidak pernah menanamkan nasionalisme, kemudian karakter kepada anak-anak kita generasi penerus nanti, saya khawatir walaupun nanti sepandai apapun, sepintar apapun generasi ini, tapi kalau tidak ada ikatan kuat yang akan mempersatukan generasi penerus ini nanti, kalau seperti pohon nanti akar yang tidak kuat akan mudah tercabik-cabik. Dan itu sudah pernah terjadi di negara Eropa Timur ketika itu, tercabik-cabik seperti ini. Nah, semoga tidak terjadi dan saya sangat yakin tidak akan terjadi di negeri ini. Kemajemukan kita ini sangat luar biasa. Dulu ketika saya pernah mendengar dari Eyang Putri juga, dari ayahanda saya juga, bahwa negara ini dibangun karena kebersamaan kita semua. Bahkan ketika tahun 2000 awal, saya pernah dipanggil Pak Sutioso ketika itu, hampir membangun serupa dengan yang di PIK ini. Pak Sutioso ketika itu sebagai gubernur menyatakan bahwa ingin di setiap jalan-jalan yang ada nama pahlawannya ketika itu, kalau bisa ada sosok monumennya supaya orang tahu bahwa katakanlah ini Jalan Sudirman ini sosoknya seperti ini, Pak Juanda seperti ini, nah itu maka dibangun yang di Jalan Jenderal Sudirman itu apa namanya, walaupun ditaruh di tengah jalan begitu, efeknya sebetulnya kurang begitu, tapi cukup berefek. Jadi orang tahu bahwa ini pahlawannya seperti ini, bentuknya seperti ini, kemudian jadi ingin generasi muda itu ingin tahu seperti apa sih begitu. Kalau sekedar nama jalan nanti karena nama itu bisa sama, bisa ada, bisa 2, bisa 3, bisa puluhan, bisa ratusan mungkin. Tapi kalau sosoknya kan hanya satu, bapak-bapak kita para pahlawan. Saya kira itu dari ini. Baik, terima kasih Pak Ganang. Saya setuju sekali Pak, bukan hanya sekedar patung, tapi ini adalah monumen, satu bentuk apresiasi, satu bentuk peringatan kalau kita nih bisa hidup senyaman saat ini adalah berkat perjuangan dari para pahlawan kita. Salah satunya ya dari Jenderal Sudirman ini. Jadi setuju Pak Ganang, ini akan menarik sekali. Bukan sekedar adanya di jalan, bukan. Tapi ini justru adalah merupakan satu monumen yang mudah terlihat dan merupakan bentuk apresiasi. Yang nantinya memang diharapkan bisa membangkitkan jiwa nasionalisme ataupun jiwa-jiwa kebangsaan lah. Tapi PIK luar biasa Bu. PIK ini luar biasa buat saya ya. Terima kasih. Maaf, luar biasa buat saya ya. Tadi saya juga tidak begitu perhatian karena maaf dengan saya punya satu takdir yang hampir sama dengan Panglima Besar Sudirman. Kalau Panglima Sudirman itu ketika itu maaf ya, paru-paru sebelah kirinya yang diistirahatkan,
saya kebetulan SMA karena dinamika ketika itu, maka baru sebelah kanan saya diistirahatkan tahun 82. Jadi saya ketika ini harus apa ya? Saya tidak tahan dengan udara dingin. Kalau udara dingin nanti pasti apa namanya alergi, kemudian batuk-batuk begitu. Ya. Nah, saya yang kemudian membutuhkan harus tinggal di daerah pantai yang udaranya kering begitu. Itu setiap minggu sekali itu suka dengan cucu tuh naik karena daerahnya kan saat ini kan dekat pantai, kemudian ada pik, walaupun saya tidak tinggal di pik tapi sekitar pik, suka naik sepeda dan cucu saya sana. Itu ketika itu baru apa ya, baru menyadari bahwa itu ada jalan Sudirman, ada jalan Juanda, ada jalan Yosudarso segala macam. Nah itu baru ini nyadari bahwa buat saya ini sungguh suatu yang mengagetkan. Satu wilayah yang selalu disampaikan bahwa ini kalau kita di lokasi pik itu seakan-akan tidak di negeri sendiri begitu ya. Tapi saya kira tidak seperti itu gitu. Dan ini kalau boleh saya katakan ini mungkin saya belum melihatnya. Jadi mungkin satu-satunya satu kawasan swasta yang kemudian membangun satu kawasan begitu, tapi memakai tidak melupakan nasionalismenya tanpa dipanggil tapi terpanggil, membuat nama-nama jalan utamanya di kawasan itu dengan pahlawan-pahlawan nasional. Karena saya lihat juga banyak, cuma satu Berlin, ini mumpung ada Romo Heru di sini ya. Saya putar-putar sudah di sana ada Yosudarso ada, kemudian lainnya ada. Kita kurang satu Romo Heru atau Bu Evelyn nanti sampaikan ke para teman-teman di ASG ya. Kita masih punya satu ini loh, kita punya satu pahlawan nasional dan Katolik juga, yang kemudian itu juga yang pernah saya dengar, itu juga kawannya Panglima Besar Sudirman, itu namanya Romo Sugio. Kalau kami manggil Romo Gio begitu ya. Nah itu pahlawan nasional juga, bahkan beliau ini hampir sama statementnya dengan Panglima Besar Sudirman. Kalau Panglima Sudirman pernah mengatakan bahwa kita lebih baik di bom atom daripada tidak merdeka 100% begitu ya. Romo Gio pun pernah menyatakan bahwa kita ini Katolik, berarti kita 100% Republik gitu, Indonesia begitu. Nah, saya harapkan ada juga nama pahlawan nasional kita yang sebetulnya kebetulan beragama Katolik, tapi saya tidak melihat agamanya di sini. Untuk menghormati beliau, dan di sini ada sekolah Katolik juga yang membina generasi muda. Kalau bisa nanti juga ada di jalan itu ada namanya Monsinyur Sugio Pramono. Supaya lengkap aja. Jadi, saya kira itu Bu. Terima kasih Pak Yan. Saya suka sekali webinar ini. Jadi memang terlihat semangat kebinekaannya memang terasa sekali. Tidak hanya sekedar background di belakang kita merah putih, tapi memang masing-masing saya yakin para peserta di sini juga jiwa itu memang kita Indonesia, kita satu. Kita ya walaupun berbeda-beda itu kita tetap satu. Jadi ya semangat itu luar biasa. Saya akan sampaikan masukan dari Pak Ganang yang luar biasa ini. Kita ada satu kawasan lagi yang baru selesai master planner-nya, itu adalah kawasan Eco Park. Jadi memang ya bukan hanya sekedar hijau, tapi di kawasan yang luas itu ada agama-agama yang diakui oleh pemerintah kita. Ada jadi dari Katolik, Kristen, Islam, kemudian Buddha, Hindu. Itu rumah-rumah ibadahnya kami siapkan. Nah, mungkin nanti masukan dari Bapak adanya Romo Sugio itu juga itu akan saya sampaikan mungkin ya, karena beliau pahlawan nasional juga Bu. Pahlawan nasional ya. Nah itu perlunya pertemuan seperti ini kita mendapatkan informasi yang mungkin terlewat atau mungkin kita belum dapatkan secara penuh gitu. Terima kasih sekali Pak Ganang, Romo Heru dan Pak Alvin. Cuman jangan kemana-mana dulu. Ini masih ada acara terakhir yang biasanya kita membagikan sedikit tanda terima kasih untuk partisipasi bagi para penanya. Jadi saat ini ada dari banyak pertanyaan, tapi hanya 2 yang kami pilih untuk dijawab dan nanti akan mendapatkan hadiah untuk voucher makan di Haris Puri Mansion untuk 2 pemenang, 1 pemenang untuk 2 orang. Saya bacakan pertanyaannya ya dari Ibu Nini. Selamat pagi Bu Evelyn dan Bapak-bapak. Jika boleh tahu sekolah ini kurikulum nasional atau internasional?
Jika rumah tidak dekat TIK, apakah ada bus atau mobil jemputan yang membantu anak menjangkau sekolah ini? Terima kasih penjelasannya. Mungkin dari sisi sekolah, Pak Alfi atau Romo Heru berkenan menjawab? Oke, saya jawab ya Bu Evelyn ya. Ya. Kurikulum nasional seperti tadi saya sampaikan, tetapi kualitasnya harus internasional. Itu paling perlu. Artinya jangan sampai kita menjadi bangsa yang minder hanya karena kita nasional. Saya sih merasa bahwa kita terus-menerus harus tumbuh dan berkembang, berakar. Seperti tadi Mas Ganang juga sudah menjelaskan. Ya. Dan tentu keberakaran kita juga harus mampu menyerap belajar dari berbagai macam pihak gitu ya. Yang kedua, kurikulum nasional kita terus-menerus dikembangkan kalau saya sih melihatnya. Hanya bagaimana praktis dan implementasi di lapangan. Jangan sampailah para guru, kita semua di lapangan, apa-apa itu minta petunjuk. Apa-apa minta juknis. Tetapi kehilangan kreativitas dan inisiatif. Nah, harus berani mengembangkan kreativitas pembelajaran, tentu saja yang sehat, tentu saja. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai BIS ya, pasti belum sempat kami pikirkan, tetapi tentu ini masukan yang baik, ya, masukan yang baik nanti bagaimana kerjasama dengan pihak-pihak lain kalau memang dimungkinkan. Itu aja, Bu Evelyn. Ya, terima kasih. Jadi melengkapi Romo Heru, kami dari developer juga menyediakan bus-bus untuk di kawasan. Nah, mungkin nanti entah bagaimana, apakah bisa rutenya ditambah ke sekolah Romo Heru, itu kita akan bicarakan mungkin pada saat mendekati pembukaan sekolah ya Romo ya, Pak Alvin ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Nini. Kemudian pertanyaan kedua, nah ini langsung ke Pak Ganang nih. Jadi dari Bapak Rizky Pratomo, izin bertanya Pak Ganang, apa saja harapan Bapak untuk generasi sekarang ini agar menjadi generasi penerus yang mempunyai nilai nasionalisme dan karakter Pancasila sesuai kurikulum Merdeka sekarang ini? Wah, pertanyaannya. Monggo Pak Ganang. Harapan saya tentunya generasi penerus kita ini kan ini Bu Evelyn, Bapak yang bertanya tadi ya. Generasi penerus kita ini menjadi kepanjangan tangan kita saat ini, akan menjadi pewaris kita semua. Generasi penerus kita ini sebetulnya sudah sangat luar biasa, Pak. Bapak sebenarnya tadi sudah sangat luar biasa, ya. Hanya karena mungkin dengan hingar-bingar kekinian ini, kemudian juga kita para orang tua ini juga kurang menyadari percepatan perubahan ini. Maka banyak generasi muda ini kita yang sudah sangat-sangat baik, sangat-sangat luar biasa ini sudah sangat. Tapi rasa nasionalismenya kurang begitu terpupuk. Padahal nasionalisme itu harus selalu kita ingatkan dan selalu kita tingkatkan pada generasi muda. Nah, tanpa nasionalisme nanti sehebat atau negara apapun namanya nanti, kalau kita teruskan begini nanti kita akan tinggal menjadi sejarah dan cerita. Maka saya inginnya harapan saya bahwa nasionalisme ini harus kita selalu pupuk supaya sampai kapanpun juga Republik Indonesia yang didirikan bukan oleh cuma bapak-bapak kita pejuang, tapi seluruh rakyat Indonesia ini akan tetap ada selamanya. Itu harapan saya. Untuk ASG sekali lagi, saya sangat apresiat nih. Satu-satunya developer yang sepengetahuan saya saat ini ya, yang sudah melakukan yang cukup luar biasa ya, tanpa diminta atau dipanggil untuk, walaupun ini kelihatan sepele tapi tidak sepele itu, ini menimbulkan kebanggaan bagi kami keluarga pahlawan juga ya, lain-lainnya juga tentunya ya, satu-satunya perusahaan swasta yang di kawasannya ada menamakan jalan-jalan utamanya pahlawan. Harapan saya semoga developer lainnya juga mengikuti seperti ini kalau rasa terima kasihnya, nasionalismenya ini masih berakar di teman-teman semuanya. Tapi harus saya akui ASG ini pionir untuk hal itu. Semoga jaya negara kita ini selamanya. Salam kemerdekaan kita semuanya.
Salam merdeka. Merdeka. Pak Ganang, terima kasih sekali atas apresiasinya akan saya sampaikan ke pimpinan dan ke teman-teman di akun Sama-sama. Jadi memang dalam setiap kegiatan kita bersosial bersama seluruh rakyat Indonesia, mungkin hanya hal kecil, tapi dalam logo kita ASG untuk Indonesia itu yang paling dominan adalah bendera Indonesia merah putih. Jadi buat kami ya kembali saya pribadi sangat bersyukur bisa menghadiri dan juga ikut berbincang di sesi kali ini. Kemerdekaan bukan hanya dibicarakan setiap bulan Agustus, tapi memang harus dalam setiap harinya ya. Ya, saya berharap nanti dengan hadirnya sekolah Santo Yohanes Bridgman itu generasi muda dari dini sudah dididik untuk mempunyai jiwa-jiwa yang berkomitmen, peduli dan pada nilai-nilai kebangsaan yang tentunya juga apalagi nanti pada saat melewati jalan-jalan protokol untuk menuju sekolah ada monumen pahlawan besar Jenderal Sudirman. Nah itu dan juga terlihat besar jalan Jenderal Sudirman, jalan Yosudarso. Tapi tadinya begini Bu Evelyn, saya ingin harapan kami ya, nanti tidak hanya Panglima Sudirman, tapi pahlawan-pahlawan lainnya juga ya. Ya, karena itu pahlawan-pahlawan lainnya ya siap. Ya. Baik. Terima kasih sekali Pak Gan. Nah, memang waktunya sudah lewat 12 menit. Ini biasanya nggak semenarik ini, pembicaraannya nggak. Wah, ini luar biasa. Terima kasih sekali Pak Alvin, Romo Heru, Pak Ganang. Mudah-mudahan tidak keberatan untuk diminta waktunya di sesi berikutnya. Kita bicara lebih detail lagi, lebih maju lagi dari yang hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu peserta yang hadir di sini, juga Bapak-bapak bertiga yang luar biasa, yang saya harapkan kita bisa segera berjumpa lagi dalam acara webinar Agung Sedayu berikutnya. Ya, terima kasih. Mari kita akhiri. Sampai jumpa kembali. Salam kebangsaan, salam merdeka. Salam merdeka ya. Pak Romo, Pak Alvin ya. Yuk mari Romo.